Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Zaman As-Solih dengan NIM 24140. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Latihan yang pertama yaitu memeriksa header frame Ethernet. Di sini ada panjang header Ethernet 2, ada preamble, destination address, source address, frame type, data, dan FCS. Langkah yang kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC menggunakan ipconfig /all. Maka nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengetahui IPv4-nya dan default gateway. Langkah yang ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini menggunakan aplikasi Wireshark untuk menangkap paket-paket datanya. Nah, dalam screenshot ini itu untuk request ARP. Bisa dilihat di sini. Yang screenshot yang kedua yaitu untuk balasan ARP. Nah, langkah yang keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Nah, tabel-tabel dalam berikut ini ada fieldnya yaitu preamble, destination address, source address, frame type, data, dan FCS. Untuk filenya yaitu preamble itu tidak terlihat dalam tangkapan. Kemudian yang destination address berupa broadcast, ini untuk alamat MAC. Kemudian source address, netgear, dan seterusnya. Kemudian ada frame type 0 kali 08 06 yang menunjukkan bahwa ARP. Nah, untuk data ini, filenya ARP dan FCS tidak terlihat. Pertanyaan, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Nah, jawabannya yaitu field destination address menunjukkan alamat tujuan frame Ethernet. Jika sebuah frame tanpa alamat tujuan, maka tidak bisa diteruskan karena tidak ada alamat ke perangkat tujuan yang menjadi patokan pengiriman. Soal yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Untuk mengirim paket ping, PC perlu mengetahui MAC address perangkat tujuan agar data bisa dibungkus dalam frame Ethernet yang valid. Nah, oleh karena itu, PC mengirim broadcast ARP terlebih dahulu sebelum mengirim request ping. Untuk apa? Untuk memperoleh MAC address yang sesuai berdasarkan IP address tujuan. Proses ini penting karena komunikasi fisik di jaringan lokal bergantung pada alamat MAC, bukan alamat IP. Setelah MAC address diketahui dari balasan ARP, barulah paket ping dapat dikirim dengan benar ke perangkat tujuan. Yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address dari source itu yang pertama itu frame yang ini ya, request. MAC address-nya yaitu yang ini, destination, yang source. Nah, ini yang di dalam kurung. Ini MAC address yang di dalam kurung. Kemudian sebutkan vendor ID dari source NICE dalam balasan ARP. Nah, tadi yang request ARP, sekarang yang reply balasan. Source NIC-nya yaitu ini, vendornya netgear underscore 99 sampai 72 itu. Selanjutnya, bagian mana dari MAC address yang merupakan OI? Itu bagian dari 3 oktet pertama dari MAC address. Nah, yang keenam, sebutkan nomor seri NIC dari source, yaitu 3 oktet terakhir dari source, jadi yang ini. 3 oktet terakhir. Selanjutnya, latihan kedua. Menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah yang pertama, buka jendela prompt dan jalankan perintah ipconfig. Kita tulis ipconfig. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tuliskan IP address dari default gateway.
Ini default gateway-nya ada di area. Jadi paling bawah sendiri ini default gateway. Selanjutnya, mulai menangkap traffic pada ICPC, buka Wireshark dan buka Wireshark. Dan kita pilih yang WiFi karena kita menggunakan WiFi. Kita tunggu. Nah, ini dia akan mulai menangkap paket-paket data. Amati traffic yang muncul. Ya. Selanjutnya, filter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, dalam kotak filter, ketik ICMP. Enter. Nah, ini kan masih kosong. Ini karena belum di ping. Nah, selanjutnya, dari jendela komen, ping terhadap default gateway menggunakan IP address telah Anda rekam dalam buka 1. Kita ping IP address dari PC kita. Ping yang default gateway. Ping default gateway. Nah, default gateway-nya baris paling terakhir. Nah, pengguna ini berarti kalau reply artinya berhasil paketnya, berhasil terkena ini. Maka di Wireshark-nya muncul protokol ICMP-nya. Nah, ini langkah yang kelima yaitu hentikan, klik icon stop capturing packet. Nah, ini ya di sini di bawah ID dan stop. Langkah yang keenam, periksa request HTTP pertama dalam Wireshark. Request HTTP yang pertama dalam Wireshark yaitu yang baris paling atas ini, paling atas sendiri. Nah, dalam Wireshark itu ada 3 bagian. Yang paling atas itu daftar paket, panel tengah itu paket detail, dan bagian bawah itu paket bytes. Yang ini paling atas sendiri ini bagian atas, ini bagian tengah, ini bagian bawah. Dalam panel data paket, bagian atas klik frame pertama ada kemudian shopping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Nah, kita klik yang baris pertama. Nah, tersorot di sini ada info. Periksa baris pertama dalam panel reject paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Nah, klik yang ini. Maka panjang frame yaitu di sini frame length 24 bytes. Baris kedua dalam rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. Bagian source dan destination juga ditempelkan. Kita klik yang ini ya. Nah, ini ada destination dan source. Pertanyaan, apa MAC address dari NICPC? MAC address dari NICPC kita bisa lihat. Bisa lihat MAC address-nya yaitu bisa dilihat di sini juga. Oh, bukan di sini. Ini yang MAC address NICPC. Yang source. Ini kita copy file ini.
Nah, apa MAC address dari default gateway? Nah, kalau yang default gateway itu kan ini destination. Berarti yang ini. Selanjutnya, Anda dapat klik tanda lebih dari pada alat baris kedua untuk memperoleh informasi lanjut dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Kita klik ya. Nah, kita klik yang Ethernet 2 ini. Terus tipenya yaitu IPv4 atau 0x080. Dua baris terakhir ditemukan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai data terfile yang adalah bahwa data mengandung informasi bakat tracer dan direction. Mana IP address dari source? Yang ini ya guys ya. IP address dari source. Source berarti yang ini 10.88.2.13.23. 10.8.2.13. Terus yang IP address dari destination yaitu yang ini. Destination 10.8.14. Nah, ini untuk soal yang ke-5. Soal selanjutnya, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk lihat bagian itu dari frame, tag, dan SCI dalam panel paket bytes bagian bawah. Klik baris Ethernet atau basic protokol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Coba klik yang bagian ini ya guys ya, baris terakhir. Terus kita klik. Nah, ini bagian bawahnya akan menampilkan ini ya guys. Nah, ini bagaimana mengejut dua akte terakhir yang disorot. Ini akte terakhir yaitu HI. Kita ejak HI. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Ingatlah bahwa parameter dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap pin yang pertama. Nah, ini kan yang pertama. Kita klik yang kedua, maka akan berubah dari destination dan source-nya. Di mana source-nya itu default gateway-nya, terus destination-nya itu IP yang di PC kita. Sebutkan device dan address yang dilakukan sebagai destination address. Nah, ini destination MAC address-nya yaitu yang di dalam kurung. Copy. Selanjutnya, langkah ketujuh menangkap paket sejauh. Latihan yang ketiga ini. Menangkap paket OS dari jarak jauh. Pertama, klik icon start capture untuk mulai suatu tanggapan baru. Anda akan menerima jendela pop-up. Menanyakan apakah disimpan atau tidak. Klik continue without saving. Start. Terus klik yang ini ya. Nah,
buka satu jendela prompt, terus promptnya itu ping ke www.cisco.com. Nah, kalau reply berarti sudah paket sudah terkirim, sudah dibalas. Nah, ini muncul selanjutnya hentikan penangkapan paket, periksa paket baru dalam bentuk destination. Ini aja. Pertanyaan, dalam frame request jumping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination? Request yang pertama, ini yang kita klik. Ini yang source, ini yang destination. MAC address-nya yang source, ini. Kita copy. Terus, destination yaitu ini. Sebutkan IP address, source, dan destination terkandung dalam field data dari frame. IP-nya itu yang ini ya. Yang source itu 243. Destination yaitu ini ya guys ya, 81 253. Oke, soal selanjutnya, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya yaitu IP address destination berubah karena pada latihan yang kedua ping ke gateway lokal, dan pada latihan ketiga itu pingnya ke www.cisco.com. otomatis ya IP-nya ya, IP tujuannya atau destination-nya beda. Nah, kenapa MAC address destination-nya tersebut tetap sama? Karena ketika data dikirim keluar jaringan lokal, paket itu harus melewati gateway. Nah, jadi MAC address tujuan di frame internet selalu MAC address gateway, meskipun IP tujuannya itu berbeda. Soalnya selanjutnya, WhatsApp tidak menampilkan field preamble dari suatu frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, preamble mengandung 8 byte, terdiri dari 7 byte, 10110. Kemudian 1 byte-nya itu start frame delimiter. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.